Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran Allah, salatan wa salaman alaika ya Rasulullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini pada mata kuliah pembelajaran akidah halak kita memasuki materi selanjutnya, yaitu mengenai perencanaan pembelajaran akidah halak. Kalau kita tahu sesuai dengan pengertian pendidikan yang telah kita bahas pada minggu kemarin, yang namanya pendidikan adalah usaha sadar dan terencana. Nah, sama dalam pembelajaran, maka dengan melihat arti pengertian itu, namanya pembelajaran harus terencanakan terlebih dahulu. Tidak ada pembelajaran yang ini kalau kita bicara dalam konteks pembelajaran dalam sekolah formal, tidak ada namanya pembelajaran itu ujuk-ujuk atau tiba-tiba guru datang langsung masuk ke kelas tanpa apa yang direncanakan. Tentu tidak akan bisa kita memenuhi ekspektasi sesuai yang apa yang akan dituju dalam pembelajaran. Selama ini pembelajaran banyak guru yang melakukan seperti itu. Nah, langsung kita mempersingkat waktu mengenai perencanaan pembelajaran. Jadi di dalam perencanaan pembelajaran sebenarnya kita ada beberapa perangkat yang perlu teman-teman miliki ketika ingin terjun dalam sekolah atau ingin mau mengajar. Mungkin teman-teman mungkin semester ini masih belum mendapatkan namanya mata kuliah desain pembelajaran agama Islam. Sedikit saya akan bahas mengenai perangkat atau perangkat-perangkat dalam perencanaan pembelajaran. Yang pertama di situ ada kalender akademik, yang kedua ada program tahunan, yang selanjutnya ada promes program semester, rincian pekan efektif, silabus, dan RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini atau materi kali ini kita akan fokus hanya pada RPP. Meskipun ini RPP turunan dari perangkat pembelajaran yang telah saya jelaskan tadi. Ya, dalam penyusunan RPP kita dalam teman-teman menyusun RPP harus memiliki rujukannya yang jelas sesuai. Kalau dalam kita kurikulum PAI yaitu sesuai dengan KMA yang terbaru, ya benar kurikulum 2013, akan tetapi ada pembaruan terkait dengan kurikulum PAI sesuai dengan KMA Keputusan Menteri Agama tahun 183 nomor 183 tahun 2019. Nah, jadi teman-teman nanti jika ingin menyusun perangkat atau perencanaan pembelajaran harus berdasarkan KMA tersebut, beserta juga SK Dirjen Pendis nomor 5164 tahun 2018 tentang petunjuk teknis penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran pada madrasah. Gitu. Itu yang jadi teman-teman harus bekal teman-teman dalam menyusun RPP nanti. Ini sudah saya share linknya untuk kedua aturan tersebut. Ini rambu-rambu yang harus kalian perhatikan, harus rambu-rambu yang kalian akan gunakan untuk menyusun RPP. Ya, kalau berdasarkan pengertian RPP itu, ya namanya RPP itu adalah rencana kegiatan pembelajaran. RPP kepanjangan dari rencana pelaksanaan pembelajaran. Apa yang dimaksud dengan rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan ataupun lebih. Itu yang dimaksud dengan RPP. Jadi rencana apa yang kalian akan lakukan dalam satu pertemuan atau beberapa pertemuan yang itu merupakan turunan atau yang merupakan kembangan dari silabus, ya tujuannya untuk mencapai kompetensi dasar. Itu pengertian RPP. Selanjutnya prinsip-prinsip pengembangan RPP atau rambu-rambu yang harus teman-teman perhatikan dalam pengembangan RPP. Yang pertama ini, kalau kita bicara RPP selama ini banyak guru melakukan RPP, membuat RPP itu hanya copy paste atau ambil sana cuplik sini. Boleh ambil sana cuplik sini, tapi teman-teman harus memperhatikan rambu-rambu ini, mengakomodasi perbedaan individu peserta didik. Kita tahu di dalam satu kelas itu memiliki karakteristik gaya belajar peserta didik yang berbeda-beda. Ada yang gaya belajar auditori, visual, ada yang berupa kinestetik. Nah, tentu
dalam pengembangan RPP, teman-teman harus bisa mengakomodasi perbedaan individu peserta didik tersebut. Lah, lebih kacaunya lagi yang sering terjadi pada saat ini, RPP copy paste. Ya, copy paste tanpa kita mengedit atau tanpa kita memodifikasi sesuai dengan karakteristik peserta didik kita. Kalau saya menganalogikan, RPP itu sama halnya seperti resep dokter atau resep obat yang diberikan oleh dokter. Nah, ketika resep kita, setiap dokter melihat membuat resep itu tentu melihat apa diagnosis dari seorang pasiennya itu. Sama halnya guru dalam mengembangkan RPP harus melihat mendiagnosa peserta didiknya terlebih dahulu. Jangan sampai seorang guru mengambil RPP tanpa mendiagnosa terlebih dahulu karakteristik dari peserta didiknya. Bayangkan bagaimana ketika seorang dokter tidak mendiagnosa tiba-tiba mengasih resep obat. Apa yang terjadi? Yaitu malpraktek. Sama halnya dengan guru. Sebenarnya ada malpraktek juga. Kalau kita melihat mengapa problematika pendidikan di Indonesia seperti itu, ya mungkin salah satunya adalah resepnya tidak sesuai dengan diagnosa peserta didiknya. Nah, itu rambu-rambu yang pertama. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Ya, bagaimana kita dalam menyusun RPP, rencana pembelajaran nanti, yang untuk bisa memancing keaktifan dari peserta didik. Yang kedua, berpusat pada peserta didik. Artinya apa? Aktivitas yang akan dilakukan itu adalah aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Selama ini banyak yang terjadi ketika kita menggunakan metode ceramah, guru adalah one man one show. Dialah yang memiliki wewenang, dia yang mengeksplor dirinya tanpa kita mengembangkan apa yang ada dalam peserta didik. Yang selanjutnya, mengembangkan budaya membaca dan menulis. Ya, tingkat literasi kita tahu tingkat literasi kita masih sangat rendah, bahkan ada di ranking 20 akhir dunia. Selanjutnya, memberikan umpan balik tindak lanjut. Harapannya dengan RPP itu tidak hanya putus dalam satu pertemuan itu. RPP harus bisa dilanjutkan. Artinya apa? Kita tahu dalam satu kompetensi dasar biasanya dalam satu materi itu biasanya ada beberapa pertemuan. Lah, disinilah pentingnya kita harus ada kaitan antara RPP 1 dengan RPP yang lainnya. Ini cuma sama yang selanjutnya, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Tentu dalam aktivitas belajar yang akan atau rencana aktivitas belajar yang akan dilakukan dalam satu pembelajaran harus bisa menerapkan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Tentu kalau ini bicara kelas luring ya, di luar jaringan. Karena kalau masa-masa seperti ini, masa-masa pandemi, jelas itu kita harus memanfaatkan penuh yang namanya informasi dan komunikasi. Kalau kita dalam luring, misalkan dalam pembelajaran, ya peserta didik misalkan disuruh mencari informasi atau membrowsing materi dan lain sebagainya, tentu masih dalam pengawasan guru. Yang terakhir itu adalah model RPP bersifat praktis. Lahirnya Juknis ini nomor 51 tahun 64 dan dikeluarkan Dirjen Pendis, yaitu untuk membuat RPP yang bersifatnya praktis. Mungkin teman-teman kalau bisa browsing di internet atau download di internet, RPP yang terjadi hari ini, misalkan RPP 1 pertemuan saja itu sampai bisa 3 sampai 4 halaman. Bayangkan, dalam satu mata pelajaran satu semesternya itu kurang lebih ada sekitar 16 sampai 19 pertemuan. Bayangkan kalau kita kalikan 3. Tentu ini akan menjadi sangat banyak, menjadi beban guru. Nah, makanya hari ini pembuatan RPP itu di seminimal mungkin. Ada istilah RPP 1 lembar.
Nah, ini tujuan teman-teman nanti targetan dari materi ini, teman-teman membuat RPP ya 1 lembar saja setiap pertemuannya. Ya, kenapa lahirnya Juknis ini ya untuk menanggulangi guru meminimalisir guru copy paste. Oke lah copy paste, tapi harus dibuat sepraktis mungkin. Karena kalau yang terlalu banyak ini mengakibatkan guru malas untuk membuat. Karena emang benar guru untuk melihat dari membuat perencanaan pembelajaran itu sudah menjadi satu pekerjaan yang sungguh sangat luar biasa. Nah itu, jadi nanti teman-teman membuat RPP yang 1 lembar saja. Ya nanti penjelasannya. Ya ini komponen RPP. Di dalam RPP itu harus ada apa saja. Yang pertama ada identitas madrasah, mata pelajaran, kelas, dan materi pokok. Misalkan identitas madrasahnya MAN mana, MTS mana, mata pelajaran akidah akhlak, kelas 12, kelas 3, atau kelas berapa, materi pokoknya apa. Itu. Alokasi waktu ini merujuk pada silabus. Biasanya ini merupakan turunan dari program semester. Ya, nanti teman-teman untuk alokasi waktu bisa nanti browsing tema sesuai yang telah saya bagikan pada minggu kemarin. Alokasi waktu untuk MTS per jamnya itu adalah 40 menit, sedangkan aliyah 45 menit. Nah, itu berapa JP? Kalau akidah akhlak itu kan 2 jam pelajaran per minggunya. Nanti dalam 1 semester kurang lebih ada sekitar rata-rata ada 17 atau 18 pertemuan. Nah, itu alokasi waktu. Jadi 1 RPP ini dibuat berapa pertemuan? Misalkan 1 kali tatap muka 2 JP. Nah, selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Harapannya setelah pembelajaran ini apa yang akan dicapai, kompetensi inti atau kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya. Teman-teman untuk ini bisa melihat di KMA tahun 1983 tahun 2019 yang terbaru, kompetensi inti dan kompetensi dasar yang akan dicapai setelah pembelajaran. Setelah itu materi pembelajarannya. Ini materi pembelajarannya, materi intinya apa, membahas tentang apa, metode pembelajarannya menggunakan apa. Ya kalau musim pandemi seperti ini ya yang bisa kita lakukan adalah diskusi. Kalau misalkan ketika luring apa yang materi yang dicerahkan, misalkan tetap ada ceramah sebagai pengantar atau pembuka. Selanjutnya misalkan snowball, terus jigsaw dan lain sebagainya, itu dijelaskan di dalam metode pembelajarannya. Media, alat, dan sumber belajarnya. Medianya apa, alatnya apa, dan sumbernya apa. Kalau misalkan konteksnya hari ini daring, itu medianya ya misalkan WA group atau classroom atau e-learning madrasah. Selanjutnya ada alatnya apa saja, misalkan kalau dalam konteks ini bisa ada handphone, ada handphone, ada laptop. Sumber belajarnya ini bisa menggunakan buku PDF yang telah diterbitkan Kemenak, misalkan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah komponen dalam RPP selanjutnya adalah langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Mulai dari kegiatan pembuka, kegiatan inti, sama kegiatan penutup. Terlebih ada saya contohnya. Yang selanjutnya adalah penilaian. Penilaian ini nanti evaluasi dari pembelajaran ini apa yang digunakan. Misalkan untuk mengukur ranah kognitif itu misalkan menggunakan tes. Terus ranah sikap sama psikomotor, afektif sama psikomotor menggunakan non tes. Nah, itu harus dicantumkan dalam komponen RPP. Ya, ini langkah-langkah pengembangan RPP. Yang pertama harus mengkaji silabus dan menganalisis kompetensi. Dan selanjutnya adalah menyusun program semester atau tahunan. Nah, ini saya rasa ini nanti akan dibahas di mata kuliah untuk mendetailnya bagaimana membuat silabusnya, terus bagaimana menyusun program semester, nanti biar teman-teman di mata kuliah desain pembelajaran saja. Nah, di sini langsung kita fokus kepada menyusun
RPP. Nah, di sini langkah-langkah yang harus teman-teman perhatikan dalam menyusun RPP. Yang pertama, kita harus menganalisis silabus, atau bisa diartikan menganalisis kurikulum. Jadi apa yang KIKD-nya, materi pembelajarannya apa, bagaimana proses penilaiannya, alokasi waktu dan sumber belajarnya, ini biasanya sudah ada di dalam silabus. Silabus bisa teman-teman download. Nah, usahakan kalau yang di-download berdasarkan KMA yang terbaru itu, KMA 183 tahun 2019. Selanjutnya yaitu merumuskan tujuan pembelajaran, targetnya apa dalam pembelajaran ini. Ya tentu ketika ingin kita tahu targetnya, harus kita tahu indikatornya. Ketika kita mencapai target, apa sih tanda-tanda indikator dari target itu tercapai? Ya, ini terus menentukan metode sumber belajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik yang telah saya jelaskan tadi. Kegiatan pembelajarannya sesuai dengan ciri khas pembelajaran abad 21, yaitu menggunakan pendekatan saintifik dan menggunakan integrasi pembelajaran. Artinya integrasi pembelajaran ini pelajaran akidah akhlak tidak hanya berdiri dalam mata pelajaran akidah akhlak, akan tetapi bisa dikaitkan dengan mata pelajaran yang lain. Misalkan mata pelajaran biologi, kimia, fisika, sejarah, ataupun biasanya kalau pembelajaran akidah akhlak biasanya kaitannya dengan sejarah, banyak itu yang dikaitkan dengan sejarah. Selanjutnya menentukan media, alat, bahan dan sumber belajarnya seperti yang saya jelaskan tadi. Terus yang terakhir menentukan rubrik penilaian atau teknik penilaian yang dilengkapi dengan rubrik. Ini yang teman-teman dalam melakukan pengembangan RPP. Ya, di sini sudah saya contohkan RPP 1 lembar. Ini bisa teman-teman lihat RPP 1 lembar. Mungkin teman-teman bisa kalau bisa membuktikan RPP pada 2 tahun yang lalu, bukan zaman dahulu, 2 tahun yang lalu RPP bisa satu pertemuan seperti ini bisa 3-4 halaman. Akan tetapi kementerian, baik itu dari Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Agama, memberikan edaran untuk pembuatan RPP sepraktis mungkin agar guru mudah untuk melakukannya, artinya mudah untuk mengembangkan RPP itu. Jadi tidak terpaku dari tidak terhabiskan, tersita waktunya untuk pembuatan RPP ini. Ya ini misalkan ada judulnya RPP, ini sesuai SK Dirjen Pendis yang saya jelaskan tadi, identitas dari pelajarannya itu, nama madrasahnya, kelasnya, mata pelajaran, waktu, tujuan pembelajarannya. Misalkan ini temanya, tema yang saya ambil ini misalkan etika bergaul dalam Islam. Tujuan pembelajarannya supaya bisa membiasakan etika bergaul dalam Islam. Yang kedua, menganalisis keadaan peristiwa dalam pergaulan sehari. Dan 3, menyimulasikan etika bergaul dalam Islam. Kompetensi dasarnya ini berdasarkan KMA. Silakan teman-teman di-download, dilihat untuk KMA untuk nanti pembuatannya ini. Ini kompetensi ya, kompetensi inti. Kompetensi. Nah, terus materi esensinya membahas tentang etika bergaul dalam Islam. Ini metodenya tanya jawab, karena ini saya membuat RPP yang model daring berdasarkan kurikulum darurat di tengah pandemi. Ya metodenya yang bisa kita lakukan yaitu adalah diskusi dan tanya jawab. Ini media dan sumber belajarnya buku digital. Terus aplikasinya bisa WA, Google Classroom, e-learning dan e-learning madrasah. Terus ada media lembar penilaiannya. Itu media dan sumber belajarnya. Kegiatan pembelajarannya ini dibagi menjadi 3, pendahuluan, ujian inti dan penutup. Pendahuluan mesti kita awali dengan salam dan doa, menyapa. Terus kegiatan selanjutnya misalkan absensi. Kalau ini yang saya buat adalah RPP daring, membuat absensi misalkan melalui Google Form. Selanjutnya adalah persepsi. Persepsi ini yaitunya menyemangati, membangkitkan semangat gairah siswa untuk belajar. Nah, ini
Kegiatan intinya guru menyajikan materi pembelajaran, bahan ajar, dan ini kan saya membuat RPP daring, menyajikan materi pembelajaran dan menginstruksikan siswa untuk membuka file tersebut dan mempelajarinya. Terus siswa diinstruksikan untuk menonton video yang dibagikan oleh guru, misalkan ada videonya. Jadi setelah suruh membuka bukunya, terus siswa disuruh untuk menonton video. Setelah itu siswa diberikan kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang tidak dipahami melalui kolom komentar, misalkan seperti itu. Ini forum diskusi atau tanya jawab, ini hampir sama. Yang terakhir, misalkan guru membagikan soal esai atau ya bisa soal esai, soal pilihan ganda di dalam kegiatan inti, dan diberi tenggat waktu batas yang telah ditentukan. Terus yang terakhir, kegiatan terakhir setelah kegiatan inti selesai, yaitu kegiatan penutup. Kegiatan penutupnya ini karena lagi-lagi ini RPP daring, kegiatannya memberikan pesan semangat untuk belajar, menjaga kesehatan, ya itu. Terus terakhir, penutup yang terakhir mengajak siswa mengakhiri pembelajaran, misalkan membaca doa kafaratul majelis dan salam, terus ditutup. Itu adalah kegiatan pembelajarannya, pendahuluan, kegiatan inti, sama penutup. Dan yang terakhir yaitu adalah penilaian. Nanti misalkan penilaian yang ada penilaian tes, ada non tes. Misalkan non tes berkaitan dengan sikap melalui observasi atau pengamatan. Ini bisa kita lakukan, ada lembar kerja yang itu ditandatangani orang tua, lembar pemantauan yang ditandatangani orang tua, misalkan seperti itu. Terus ada tes itu yang ini berkaitan dengan pengetahuan. Ini bisa kita gunakan pilihan ganda, isian, uraian, dan unjuk kerja. Dan yang terakhir yaitu adalah tanda tangan. Ini contoh RPP yang simple dalam satu lembar dalam setiap pertemuannya. Atau ada versi lain, ini sedikit sedikit unik. Jadi RPP akan terlihat lebih hidup lah. Kalau tadi terlihat mati, kalau ini lebih hidup dengan diwarna-warnai, dengan di kolom tidak kaku. Nah, itu. Ya, jadi tugas teman-teman pada pertemuan kali ini yaitu membuat RPP sesuai dengan tema yang telah saya bagikan. Setiap mahasiswa sudah memiliki tema sendiri-sendiri. Yang selanjutnya membuat RPP daring, karena kita dalam konteks daring, satu lembar saja. Ya, jadi ada dua versi. RPP biasa, RPP luring, artinya RPP itu yang dilakukan ketika nanti teman-teman laksanakan dalam kelas, dan juga RPP daring, masing-masing satu lembar saja. Jadi itu mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.